Baik ini jaringan teman-teman, kuat. seperti tadi sudah saya sampaikan. Iya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, teman-teman, market update hari ini tentunya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua seputar pergerakan harga emas fisik di bursa komoditi JFX, khususnya di aplikasi Metal Go Plus. Nah, episode sebelumnya kita sudah sama-sama mengetahui dan juga membahas soal keputusan Bank Sentral Amerika Serikat ya, yang telah dikupas bersama dengan Pak Robi. Juga kita sampaikan bahwa memang The Fed pada FOMC-nya kemarin itu mengumumkan keputusannya untuk memotong suku bunganya sebanyak 25 basis point. Nah, tadi juga teman-teman udah ada yang bertanya ya, berapa harganya Kak hari ini? Terus ada yang nanya juga kalau harganya menggunakan harga domestik, kenapa lebih murah Kak? Karena tadi aku udah sampaikan harga di aplikasi Metal Go Plus. Langsung aja nih ya, kita akan coba bahas satu persatu ya teman-teman ya. Bersama dengan Pak Robi tentunya narasumber kita hari ini dari Metal Go Plus. Kita akan membahas terlebih dahulu soal pergerakan atau soal pemecahan rekor tertinggi dari emas fisik JFX Gold X. Karena kalau misalnya teman-teman lihat ya, di Instagramnya Metal Go Plus, di situ kan banyak memberikan update soal pergerakan harga emas. Nah, buat teman-teman yang belum follow, bisa banget untuk follow Metal Go Plus ya di official account Instagramnya, supaya teman-teman bisa terus tahu pergerakan harga emas fisik di aplikasi Metal Go Plus. Nah, tadi pagi itu saya baca Pak, kebetulan di Metal Go Plus di Instagram story-nya itu menyampaikan bahwa emas dunia ini semakin menguat atau terus terjadi penguatan. Bahkan untuk emas fisik JFX Gold X sendiri berhasil sentuh rekor tertinggi di perdagangan intraday hari Selasa kemarin. Seperti itu. Nah, sebelum membahas lebih jauh, mungkin banyak teman-teman juga yang penasaran sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan intraday ini, dan sebenarnya apa sajakah faktor yang bisa menjadi pendorong terjadinya pemecahan atau rekor tertinggi di perdagangan intraday khususnya pada Selasa kemarin. Silakan Pak Robi. Oke, intraday itu kalau ngomong gampangnya itu sebenarnya pasar buka itu. Pasar buka di hari bukanya serta hari tutupnya. Intraday rekor tertinggi belum tentu namanya pasar tutup harganya. Jadi bisa jadi sentuh ke atas, mau kejadian atau mau kejadian, itu dibilang itu rekor tertinggi. Pas kalau misalnya pasar tutup di bawah rekor tertinggi, nah tetap aja orang masih bilang rekor tertinggi intraday. Biarpun dia tutupnya lebih turun, lebih bawah daripada yang rekor tertinggi di situ. Kalau untuk kenapa dia tercapai bisa ya hari intraday itu naik, bisa bull kayak gitu. Alasannya itu trader itu pada beli, itu yang paling gampang. Orang trading kalau masih orang trading makin beli bisa push harga naik. Itu lihatnya dari sentimen, dari benar-benar dari fair value point. Kalau misalnya dia turun itu bisa bilang trader itu lagi pada jual atau lagi go short. Nah, tentu aja juga bukan memang supply demand ya trader yang atau go long atau go short, juga bisa gara-gara berita komen yang sensitif banget itu bisa push data naik atau bisa push harga naik atau turun. Bisa komen-komen yang kayak kalau misalnya saya bilang saya bakalan turunin suku bunga, itu bisa aja langsung naik atau turun di situ. Nah, juga kalau pas hari hanya di situ itu banyak inflow ETF gold. Jadi yang banyak inflow itu juga bisa push harga naik ke tempatnya. Jadi banyak inflow hari itu masuk, itu harganya bisa push tinggi banget. Nah, juga ya yang tadi saya ngomong itu semua tergantung kalau misalnya ada news sensitif atau psikologinya atau orang lagi FOMO. Nah, itu juga bisa bikin harga naik turun seperti ini. Oke, berarti memang
tidak selalu saat intraday atau saat tadi, pembukaan pasar ya Pak ya? Iya, dari pas pembukaan pasarnya sama ketutupan pasar situ. Jadi kalau bisa harganya intraday terrekord tertinggi, pas tutup pasarnya harganya lama, tetap aja kita ngomong intraday tertinggi di situ. Oh, oke, baik. Jadi memang tapi tidak selalu terjadi. Maksud saya gini, apakah setiap intraday itu ada kemungkinan dia akan mencapai tertingginya atau itu tergantung dengan kondisi pada hari itu? Tergantung kondisi yang pas hari hanya sebenarnya. Jadi bisa aja kata orang lihat kemarin itu ada harganya bergeraknya 5 sideways dan ini emang tetap orang yang pas hari itunya tertingkat berapa atau tanggalnya berapa. Tapi kalau misalnya kita nggak lihat dia loncat bergerak signifikan, kita nggak bisa ngomong itu wah rekor naiknya bull langsung loncat kayak gitu. Kita paling ngomongnya sideways di situ. Oke, baik. Berarti itu tadi teman-teman nih ya, alasan kenapa memang pada hari kemarin atau Selasa itu emas fisik JFX Gold X berhasil untuk sentuh rekor tertinggi di perdagangan intraday-nya di hari Selasa. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman membaca informasi yang sama, itu tadi adalah penjelasan dari Bapak Robi. Selanjutnya, ini menjawab soal pertanyaan tadi. Ada yang bertanya, kenapa harga emas fisik JFX Gold X di aplikasi Metal Go Plus lebih murah Kak dibanding harga di perdagangan di pasar domestik seperti itu. Tapi ini sekedar informasi ya untuk teman-teman. Bahwa saat ini harga emas fisik JFX Gold X atau harga emas di pasar spot ya, harga emas dunia, khususnya emas fisik JFX Gold X itu harganya berada di 2.046.023 rupiah per gram. Itu untuk harga emas fisik JFX Gold X di aplikasi Metal Go Plus yang transaksinya menggunakan harga pasar dunia. Sedangkan tadi ada yang bertanya, berapa harga di pasar domestik untuk hari ini? Itu berada di angka 2.164.000 rupiah per gram. Kemudian tadi muncullah pertanyaan, apa yang menjadikan harga emas fisik JFX Gold X di aplikasi Metal Go Plus yang ditransaksikan menggunakan harga pasar dunia ini menjadi jauh lebih murah dibandingkan harga emas yang ditransaksikan menggunakan harga pasar domestik. Jika tidak salah, dari perhitungan saya, perbedaan harganya sendiri antara harga emas dengan pasar domestik ya, yang transaksinya menggunakan harga pasar domestik dengan harga emas JFX Gold X ya, yang transaksinya menggunakan harga pasar dunia, itu terjadi selisih sebanyak 117.000 per gramnya. Nah, saya akan wakilkan pertanyaan teman-teman yang tadi. Apa yang menjadikan harga emas fisik di aplikasi Metal Go Plus ini yang transaksinya menggunakan harga pasar dunia ini menjadi lebih murah Pak dibandingkan dengan harga emas yang transaksinya menggunakan harga pasar domestik? Silakan Pak Robi. Satu itu kalau di Metal Go Plus emas kita itu dinilai itu pakai US dollar itu langsung. Jadi kalau misalnya harga lokal itu pakai IDR, tetap aja itu mesti ada conventionnya. Jadi mesti ada mata tukarnya itu berapa. Jadi kita mesti lihat mata uang Indonesia lagi lemah atau enggak, atau mata US dollar lagi menguat di situnya. Jadi timingnya sama exchange-nya aja itu udah beda harga. Itu satu-satunya. Kedua itu bisa juga dari local premium atau dealership punya spread itu lebih gede. Nah kalau di lokal ini itu tetap aja juga lihat ya, lokal itu ada premium apa sih, dia pasti mau untung lebih gede atau untung lebih kecil. Nah tentunya ketiga itu ada namanya pajaknya pasti semua negara itu beda-beda. Yang ketiga itu juga lihat ya supply and demand imbalance. Jadi misalnya supply-nya demand-nya di lokal itu lebih tinggi, itu bisa aja naikin harga lebih tinggi. Jadi itu kesempatannya untuk penjual. Oh ya, orang lagi beli, saya naikin harga, orang juga tetap beli. Nah itu juga bisa salah satunya
push harga naik. Jadi ketentuan aja sebenarnya yang paling sensi itu karena tukar mata uangnya, nyama ya local supply, nyama local premiumnya. Kita kan lihatnya mesti di situ. Oke, itu jadi ya teman-teman, perbedaan dari segi harganya saja memang untuk patokan harganya yang digunakannya berbeda ya Pak ya. Kalau Mas Fisik JFX Gold X sendiri dengan harga atau berpatokan pada harga pasar global ya teman-teman, itu menggunakan US dollar, dan sedangkan untuk harga emas yang transaksinya menggunakan harga pasar domestik tentunya lebih ada penyesuaian terkait kondisi ekonomi di dalam negeri. Seperti itu ya Pak ya, dengan perbedaan yang tadi Pak Robi sampaikan, ada perbedaan pajak dan juga yang lain-lain. Jadi kalau misalnya teman-teman masih memiliki pertanyaan terkait hal itu, itulah tadi penjelasannya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kenapa harganya bisa lebih murah, kenapa harganya bisa jauh bedanya, karena penggunaan patokan harganya saja memang sudah berbeda. Tentunya pasar yang digunakannya yang satu domestik dengan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini di negara kita, dan yang satunya lagi Mas Fisik JFX Gold X menggunakan harga dengan harga pasar dunia yang tentunya menyesuaikan dengan kondisi ekonomi global. Seperti itu. Kita akan membahas tentang harga emas hari ini Pak. Setelah tadi kita sempat mengulik ya soal perbedaan dari harga domestik dan juga harga di pasar spot, dan juga tadi kita sudah sempat membahas soal intraday seperti apa. Nah, saat ini kita beralih kepada pertanyaan selanjutnya. Koreksi jika saya salah Pak Robi, kalau tidak salah di update harganya Mas Fisik JFX Gold X selama 1 minggu ini terlihat belum ada pelemahan. Justru pada hari ini saja harganya masih menguat di level tertingginya, menguat sekitar 0,30%. Melihat belum adanya pelemahan yang terjadi, meskipun melemah sedikit belum ada, walaupun mungkin naiknya tidak sebesar transaksi pada perdagangan kemarin, tapi hari ini masih tetap menguat di 0,30%. Nah, saya ingin bertanya Pak Robi, apakah sejauh ini yang kita lihat belum ada pelemahan di harga emas Fisik JFX Gold X sendiri, apakah ini salah satu faktor karena investor belum melakukan aksi profit taking, atau memang ada hal lain yang justru membantu harga emas khususnya di aplikasi Metal Go Plus ini untuk terus terjaga di posisi tertingginya? Profit taking sih minggu lalu udah profit. Jadi yang kenapa orang pada tanya kenapa Fed turunin suku bunga itu emas para melemah, itu banyak big-whale yang ambil profit taking di situ supaya menurunin harga emas. Sekarang ini itu banyak ETF inflow-nya makin besar, institution accumulation-nya global itu makin besar. Jadi orang institute yang mau big bank itu membeli terus. Yang bikin push harga naik ya bikin juga tambah local retail demand-nya itu tambah pressure-nya tambah tinggi di situ. Jadi dia limit profit taking. Jadi orang udah nggak lihat harga naik turun, udah tetap beli aja. Tapi juga kita orang juga lihat dari marketnya, juga lihat dari inflasinya. Orang juga ukur dari inflasinya itu kira-kira bisa inflasi nih di sini. Emas kenapa orang tetap beli terus? Sebutnya karena inflow-nya makin banyak di situ. Jadi orang udah big institution itu udah nggak ada namanya profit taking lagi. Di situ. Kalau di minggu kemarin sebenarnya sudah ada aksi profit taking dari investor sendiri ya Pak, menyikapi terjadi penguatan harga belakangan ini ya Pak Robi? Iya, itu yang kemarin soalnya saya udah jelasin itu namanya Sheldon News di situ. Jadi emang orang udah prediksi, udah tahu kalau turunin suku bunga itu emas pasti naik gitu. Jadi intinya kenapa emas turun ya karena Bitcoin itu dijual dulu. Jadi emas turun besar ya bikin ya misalnya mau bikin orang panik aja di situ. Jadi Sheldon News sekarang emas sudah turun rendah di kemarin itu minggu lalu. Jadi dia beli, sekarang push harga makin naik di situ. Ya betul. Membahas memang dibandingkan minggu lalu saja harga sampai dengan hari ini itu sudah terjadi banyak perubahan, dan tentunya harga tersebut banyak menguat ya teman-teman.
Jadi kalau misalnya memang teman-teman sudah melakukan transaksi, tidak usah jauh-jauh misalnya dari harga di awal bulan saja, rasanya teman-teman sudah bisa mendapatkan profit dibandingkan dengan harga pada perdagangan hari ini, seperti itu. Nah, kita masuk kepada sesi update harga ya teman-teman. Saya akan membacakan update harga emas fisik di bursa komoditi JFX di aplikasi Metal Go Plus. Jadi buat teman-teman yang tadi masih penasaran atau tertinggal update-nya, saya akan kembali membacakan untuk update harga pada perdagangan hari ini, hari Rabu 24 September 2025. Harga emas fisik di bursa komoditi JFX untuk harga beli berada di angka 3.758,63 US dollar per troy ounce, sedangkan untuk harga jualnya berada di angka 3.755,52 US dollar per troy ounce. Jadi itu untuk harga dengan satuan troy ounce ya teman-teman. Jadi harganya sudah berada di 3.700, mendekati level 3.800 ya. Kemudian untuk harga emas fisik JFX Gold X di aplikasi Metal Go Plus dengan satuan gramasi per 1 gram, harganya sudah menempati angka Rp2.046.013 per gram untuk harga beli. Sedangkan untuk harga jualnya sendiri berada di Rp2.002.035 per gram. Jadi kalau misalnya teman-teman menyaksikan live streaming ini di minggu lalu, itu harganya masih berada di 1.900 sekian. Nah, hari ini harganya sudah berada di Rp2 juta per gram. Seperti itu. Sebelum kita beralih ya untuk membahas hal lain, menanggapi yang tadi Pak Robi sampaikan soal keuntungan, tadi Bapak sempat singgung soal keuntungan dan saya juga sampaikan bahwa teman-teman apabila membeli emas di aplikasi Metal Go Plus di awal bulan, dibandingkan dengan hari ini teman-teman pasti sudah mendapatkan profit. Seperti janji saya waktu itu, saya akan memberitahu siapa teman saya pernah cerita waktu itu kalau nggak salah ya, ada teman saya yang melakukan transaksi dari 2023 kalau tidak salah. Saya waktu itu sempat sampaikan, Pak, nanti saya akan coba spill berapa profit yang dia dapatkan. Nah, hari ini saya sudah mendapatkan reportnya. Ini report per siang hari ini ya, sekitar jam 14.00 hari ini. Karena saya tadi sudah tanyakan, mengingat harga emas sendiri sudah khususnya emas di aplikasi Metal Go Plus ya, sudah menyentuh di Rp2 juta. Di sini tertulis dia bahwa teman saya ini membeli emas fisik JFX Gold X di aplikasi Metal Go Plus dengan kontrak 0,01 di kuantitinya itu sebanyak 641 atau 6 gram 41 ya, poin 41. Saat dia melakukan transaksi saat itu di tahun 2023, transaksi itu dibeli dengan harga di 6.667.000 untuk 6 gram sekian tadi. Dan hari ini teman-teman, mengingat harga emas fisik JFX Gold X di aplikasi Metal Go Plus sudah menginjak angka Rp2 juta per gram. Teman saya ini sudah tabungan emasnya sudah menyentuh angka Rp12.771.100 per gram, atau kalau kita lihat profitnya di sini tertulis sudah profit sebanyak 91,55%, sudah hampir 100% profitnya ya. Atau kalau kita lihat profitnya itu kalau dirupiahkan itu sudah ada di angka 6 juta, hampir setengahnya dari total, hampir 100% dari total yang dia punya. Ini kalau teman-teman kelihatan nggak ya? Sebentar, saya coba pengen tunjukkan ke teman-teman semua. Sebentar. Oke. Kelihatan nggak ya? Kayaknya nggak kelihatan ya? Gimana caranya ya? Saya pengen tunjuk. Dilurusin. Kelihatan nggak Pak Robi? Nggak kelihatan saya sih. Kayaknya tadi bisa deh. Gak kelihatan ya, ini nggak bisa dibalikin pakai kamera belakang ya teman-teman, sebentar. Soalnya saya waktu itu pernah sampaikan saya akan informasikan ini. Sebentar ya teman-teman, coba kita kurangi terangnya. Kelihatan nggak?
Ya, ya kelihatan. Nah, ini real ya teman-teman ya. Ini tidak ada penipuan, ini real. Ini transaksi dari teman saya yang melakukan transaksi di aplikasi Metal Go Plus. Ya, jadi dia sudah berhasil profit sebanyak 91%. 91,55%. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan dari apa yang Pak Robi sampaikan, kamu mau tunggu sampai harganya turun di berapa untuk beli? Lebih baik teman-teman bisa memulai transaksinya dari sekarang, tapi balik lagi harus berdasarkan riset yang teman-teman lakukan. Jadi itu sebagai pemacu semangat mungkin ya. Kalau misalnya teman saya saja bisa mendapatkan keuntungan sebanyak 91,55% atau sekitar 6.100.000 keuntungannya dari total tabungan emas sebanyak 6 gram. Mungkin teman-teman juga nanti ke depannya bisa mendapatkan keuntungan dengan nominal yang jauh lebih besar. Karena balik lagi, memang sejatinya seperti yang Pak Robi sampaikan, apabila kita tidak merasa ada urgensi tertentu, baiknya kita simpan dulu saja tabungannya ya Pak Robi ya. Ya benar. Saya juga kayak hari ini kan hari Rabu juga ngomongnya kayak investasi bersama hari Rabu ini emas tadi kan diumumin di 2.046.000 ya, 2.046.000 ya. Kita kan kalau saya beli aja nih 0,1 gram lagi, 0,1 gram sebenarnya kita main rata-rata itu harganya masih di bawah 2 juta ya. Kalau pakai harga sekarang sebenarnya udah untung 6,8% jadinya. Jadi itu mulanya cuman 1,5 bulan, mulanya kan pas ngomongin kan umumin di 22 Agustus ya. Jadi so far kalau teman-teman yang di sini ikutin itu kita kan udah pasti ada 0,6 gram itu udah menguntungin 6,8% sebenarnya dari sini. Jadi udah lumayan oke gitu. Dibagi sebenarnya kita orang udah untung mau hampir 1 juta di sini di 766.000 untuk nyemak investasi 0,1 gram aja per minggu. Oke, nah itu tadi penyampaian juga dari Pak Robi ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh kita tarik waktu ke belakang, untuk jangka waktu dekat aja teman-teman ya, atau jangka pendek memang sudah bisa mengantongkan profit ya teman-teman ya. Dalam artian memang kondisi pasar saat ini sedang mendukung karena harga emasnya sendiri sedang berada di puncak tertingginya. Seperti itu. Itu tadi sedikit pemacu semangat ya untuk teman-teman yang mungkin masih kebingungan untuk menabung, memilih instrumen investasi mana. Itu sedikit pemacu untuk teman-teman bisa bersemangat dan memulai untuk menabung emas bisa di aplikasi Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pak Robi, kalau tadi saya lihat terkait seperti itu ya Pak ya. Di situ juga disampaikan bahwa minyak yang bergejolak setelah berita pipa Irak, tetapi penurunan persediaan memperketat keseimbangan jangka pendek. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah komentar Ketua The Fed atau Jerome Powell terkait persediaan minyak di Amerika Serikat ini turut mempengaruhi harga emas global atau seperti apa? Secara nggak langsung iya bisa, karena minyak itu bisa menaruhin inflasi. Jadi yang saya ngomong, inflasi kalau naik emas pasti turun. Kalau inflasi turun inflasi naik emas pasti naik gitu semuanya. Jadi secara nggak langsung iya, tapi mesti lihat minyak ini mengaruhi ekonomi kayak apa dulu. Kalau bisa benar-benar mengaruhi inflasi ya berarti emas itu naik. Karena minyak itu sebenarnya mengaruhi banget sama inflasi. Oke, berarti itu larinya ke kaitan dari minyak sendiri terhadap kondisi ekonomi ya Pak? Iya, karena kalau emang minyak kan untuk hari-hari kepakai minyak yang untuk ekonomi menjalan, tapi kalau misalnya minyak harga naik, ya tentu saja barang-barang juga pasti lebih mahal. Itu maksudnya inflasi naik di situ. Inflasi naik ya orang pasti alirannya ke emas. Oke, baik. Jadi itu
kaitannya ya teman-teman, karena tadi juga ada beberapa yang menanyakan soal hal ini. Jadi itu tadi adalah penjelasannya bahwa komentarnya Ketua The Fed ini memang terkait persediaan minyak di Amerika Serikat ini larinya dari persediaan minyak ini terhadap kondisi ekonomi, karena seperti yang tadi Pak Robi sampaikan, apabila terjadi kenaikan atau misal persediaannya berkurang, otomatis itu akan berimbu pada harga-harga yang bisa jadi mengalami kenaikan harga atau bisa juga memancing terjadinya inflasi seperti itu. Baik, saya akan bertanya untuk perdagangan hari ini Pak, khususnya untuk emas fisik JFX Gold X di aplikasi Metal Go Plus. Pada hari ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa terjadi penguatan sebanyak 0,30% untuk hari ini. Iya. Nah mungkin dari Pak Robi sendiri Pak, bisa dijelaskan bagaimana kondisi market hari ini, khususnya apa saja yang terjadi sehingga di balik penguatan harga emas fisik JFX Gold X hari ini bisa mencapai 0,30%. Silakan Pak Robi. Ya, yang saya ngomong itu continuous ETF inflow itu bikin bikin emas itu makin mahal, karena itu berarti itu banyak orang lagi beli emas. Nah juga itu dolar sebenarnya lawan mata uang lain itu melemah dikit, itu bikin international buyer lebih atraktif gitu. Jadi orang merasa dia beli emas lebih murah terhadap dolar. Nah, dimana kalau misalnya kita lihat di hari Kamis ini itu ada data mentauin, data-datanya itu bakalan bisa lagi mana nih, karena di hari Kamis itu juga ada mau umumin sebentar ya, kalau nggak salah inflasi, dari sana inflasi jadi bisa ketentuin Fed bakalan nih turunin suku bunga berikutnya atau enggak. Biarpun sekarang orang udah berasa Fed bakalan turunin suku bunga ya, tapi kita tetap aja mesti tahu sebelum kejadian kita nggak boleh 100%. Ya dari sini besok itu ada durable good order, GDP grow itu yang penting banget, sama existing home sales. Nah, dari situ kita bisa tahu berikutnya Fed mau apain. Biarpun sampai sekarang ngomong udah mencapai 60% Fed bakalan turun suku bunga berikutnya. Nah, dari hari Jumat itu personal income sama personal spending, kalau diprediksinya itu kurang bagus. Jadi itu yang kenapa emas itu makin kuat. Nah, ketentunya juga emasnya makin mahal gitu. Nah, itu yang salah satu yang kenapa emas yang di lokal juga naiknya gila banget di sini. Ya kalau menurut saya, kalau kita mau proteksi, advice saya itu kita nyicil emas, jangan langsung beli satu dus. Kita bisa nyicil emas pakai uang dingin, pelan-pelan kita bisa lihat hasil kayak Banovinya teman itu. Jadi sebenarnya kita nggak usah peduli sebenarnya pasar mau naik atau turun, kita tetap aja konsisten investment. Bisa kelihatan kok sebenarnya itu 2023 ya, sekarang 2025 itu udah kelihatan, itu dalam 2 tahun aja udah lumayan profitnya, nah itu nomor 100%. Apalagi ini yang saya juga ikutin ngomong dari bulan Agustus tanggal 22 sampai sekarang itu baru 1,5 bulan udah bisa kelihatan 6,8%. Jadi ya jangan khawatir lagi ya, mulai ya nyicil aja sedikit, ntar bisa kelihatan hasilnya. Emas ini menurut saya sih masih makin naik, dan tahun depan itu yang JP Morgan predict bisa 4.000 itu makin mungkin sih, lebih kemungkinan. Jadi boleh bilang pasti saya tunggu sampai tengah tahun udah menurut saya sih kuartal 1 udah bisa tembus ke 4.000. Oke, tuh keluar lagi tuh prediksi dari Pak Robi ya untuk tahun depan. Jadi buat teman-teman ya yang bisa memulai untuk konsisten menabung emas, siapa yang mau mengikuti jejak teman saya menabung emas di aplikasi Metal Go Plus, bisa juga, karena itu transaksi dari 2023 sampai dengan hari ini September 2025, profitnya sudah membawa dia ke keuntungan hampir 100% ya. Jadi buat teman-teman yang mau untuk mulai dulu menabung emas, misalnya mengikuti jadwal kita live streaming
Di setiap Senin, Rabu, dan Jumat kita sama-sama menabung emas gitu di 0,1 setiap harinya, itu juga bisa banget ya teman-teman. Dan pastinya untuk teman-teman yang masih kebingungan mau nabung emasnya di mana, silahkan teman-teman cari tahu terlebih dahulu. Pastinya selain menggunakan uang dingin, kalian juga harus mengetahui aplikasi apa yang kalian akan gunakan, dan tentunya apabila mau mencoba instrumen investasi yang lain, teman-teman juga harus mengetahui plus minusnya apa saja. Jangan sampai FOMO dan akhirnya tidak memahami produknya seperti apa, aplikasi yang digunakan, akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Oke, tadi Pak Robi sampaikan ada data inflasi ya Pak, kalau tidak salah ya, yang akan rilis hari ini ya Pak. Oke. Sepertinya ada kendala untuk sinyal ya teman-teman ya. Sambil kita menunggu narasumber kita kembali, untuk teman-teman yang punya pertanyaan silahkan untuk ditulis di kolom komentar. Karena kita akan memasuki sesi tanya jawab ya. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan silahkan saja untuk langsung ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Halo Mbak Novi, Iya Pak sorry. Robi. Ya untuk maksud saya sih, sorry salah lihat, ya maksudnya sih besok malam itu GDP yang paling penting. Inflasi itu minggu depan baru diumumin ya. Sorry, inflasi bukan minggu depan, tapi GDP yang salah ngomong, bukan inflasi, tapi GDP yang bakalan diumumin besok hari Kamis jam 7 malam. Oke, Kamis jam 7 malam. Nanti dari situ berarti investor sudah bisa untuk menebak-nebak terkait keputusan The Fed di bulan depan berarti ya Pak? Dengan hasilnya? Bisa. Iya, biarpun sebenarnya tunggu GDP, orang-orang investor itu udah tebak Fed bakalan bisa turunin suku bunga. Ya, emang nggak setinggi yang kemarin bisa sampai 98, sementara masih di 60-an. Ya, tapi emang bisa kelihatan sih udah mesti turunin di situ. Oke. Baik teman-teman ya. Jadi itu memang kalau misalnya sudah terbiasa untuk mengikuti update, memang tidak perlu menunggu sampai dengan pengumuman disampaikan. Itu biasanya investor sudah bisa menebak langkah apa yang akan diambil oleh The Fed. Walaupun memang perlu kita untuk tunggu karena untuk memastikan ya langkah yang bisa kita ambil. Baik, karena kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Di sini ada pertanyaan. Kak, ortu saya kan biasa beli emas fisik, tapi sekarang nawarin digital, di biasanya orang tuanya ini nabungnya emas fisik Pak, sepertinya naruhnya di rumah mungkin ya. Kalau sekarang kan memang banyak yang menawarkan ya teman-teman ya, namanya Metalgo. Nah mungkin boleh dijelaskan Pak Robi, apa keuntungannya khususnya untuk di aplikasi Metalgo Plus? Metalgo Plus yang kita ngomong, harga emasnya itu lebih murah di situ. Untungnya satu lagi ya, kita orang kalian itu tahu investasi lebih lanjutnya, kayak misalnya ke investasi di brankas atau investasi di security. Terus juga yang paling penting kasih kita peace of mind di situ. Jadi kita orang tak usah khawatir kalau kita orang keluar rumah, makanan rumahnya bisa di breaking ya, atau dirampok ya, atau bisa dimasukin maling ya di situ. Itu yang salah satu yang paling penting, itu peace of mind. Itu yang kita orang susah dibeli. Yang ketiga, kalau misalnya emas batang itu spread buyback itu lebih tinggi, pasti lebih tinggi. Nah kalau sini di Metalgo Plus kita orang masih tetap ikutin international pricing. Jadi justru kenapa kita orang spread lebih kecil, nah harganya lebih murah dan lebih berjangkau gitu. Karena kita orang ikutinnya langsung udah pakai USD, itu harga internasional. Oke, kalau boleh menambahkan ya teman-teman ya, untuk Metalgo Plus sendiri ini kalau boleh menambahkan dari apa tadi Pak Robi sampaikan, karena kebetulan saya juga menggunakan Metalgo Plus untuk menabung emas, walaupun tabungan emasnya belum sebanyak itu teman-teman, tapi salah satu yang menjadikan atau membuat
buat saya nih ya, aplikasi Metal Go Plus adalah sudah ada ya teman-teman, karena memang izinnya untuk JFX Gold X sendiri itu ada keluar langsung dari Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dari Kementerian Perdagangan, dan ini harus teman-teman cek, pastikan izinnya ada ya. Jangan sampai teman-teman salah milih aplikasi yang ternyata izinnya masih ditanyakan. Dan yang kedua adalah emas fisiknya itu memang dipastikan ada teman-teman. Jadi kalau misalnya kita emas digital, yang perlu kita pertanyakan adalah emasnya beneran ada atau enggak. Karena kalau misalnya di Metal Go Plus sendiri, setahu saya itu yang digital hanyalah transaksinya ya teman-teman. Karena kita sudah pernah lihat publikasinya, saya sudah pernah melihat publikasinya bahwa memang gudang emasnya itu ada. Jadi kalau teman-teman pengen tahu soal aplikasi Metal Go Plus apakah benar-benar ada, teman-teman bisa cek news untuk cek sendiri apakah benar gudangnya itu ada, kemudian emas fisiknya tersedia. Jadi kalau misalnya teman-teman membahasnya soal emas digital, yang perlu dipertanyakan adalah ketersediaan emas fisiknya. Nah mungkin kalau dari bahasa publikasinya teman-teman agak bingung nih, Metal Go biasanya menyebutnya emas fisik secara digital. Kenapa? Karena memang emas fisik ada dan transaksinya dilakukan secara digital. Oke, terakhir menutup live streaming, ada lagi satu pertanyaan Pak. Oh ini kayaknya baru join nih Pak, ketinggalan. Pak, kenapa harus nabungnya di Metal Go? Kenapa nggak di aplikasi yang lain aja? Kenapa? Karena kita promosi Metal Go. Mungkin detailnya Pak Robi boleh silahkan. Kenapa harus Metal Go? Oke, kenapa harus Metal Go ya? Itu yang jawaban paling gampang. Tadi Mbak Novi udah ngomong, emasnya ada. Kalau di aplikasi lain, itu adanya kita hanya membeli secara di dalam kertas, kalau pas mau tarik, baru dicariin emasnya. Jadi, mau gimana pun kita one to one, emasnya udah ada, baru kita bisa jual. Itu yang paling salah satu. Jadi, emasnya itu benar ada. Jadi kita cuma jual secara digitally. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini kayak ada khawatir, kalau misalnya udah nabung sampai 5%, boleh kok ditarik keluar, sekarang langsung kirim emasnya ke posko yang paling terdekat ke rumah kamu yang didaftar di Metal Go Plus. Oke teman-teman, itu jadi alasannya. Dan kenapa harus pilih Metal Go? Kalau dari saya sih karena sekarang lagi ada program Gold Drips ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan itu seperti yang Pak Robi sudah sampaikan di minggu lalu. Metal Go Plus saat ini sedang ada program Gold Drips teman-teman. Tapi apa itu program Gold Drips? Balik lagi teman-teman bisa cari informasinya di sosial medianya Metal Go Plus ya. Jadi langsung aja di follow sosial medianya Metal Go Plus. Teman-teman bisa cari tahu apa itu program Gold Drips. Tapi yang pasti Pak Robi pernah sampaikan bahwa setiap transaksi 100.000 teman-teman akan secara otomatis mendapatkan cashback sebesar Rp1.000 kalau tidak salah ya Pak Robi ya? Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita investasi dari bulan Agustus ya, bulan kemarin, sebenarnya kita orang udah ada kurang lebih itu ada 7.000 di kantong. Jadi 7.000-nya bisa diinvestasi ulang atau bisa ditarik. Kalau menurut saya sih saya pasti investasi ulang lagi. Oke, itu. Kalau misalnya dari Pak Robi sendiri nggak usah ditarik teman-teman, karena balik lagi seperti yang Pak Robi sampaikan, apabila tidak ada sesuatu yang urgent atau tidak ada urgensi tertentu yang mengharuskan teman-teman untuk menarik atau menjual emas fisiknya di aplikasi Metal Go Plus, silahkan disimpan saja. Siapa tahu teman-teman nanti bisa menjadi teman yang tadi saya tunjukkan ya, yang keuntungannya sudah 91% itu. Siapa tahu teman-teman bisa menjadi next dari penabung emas di aplikasi Metal Go Plus seperti yang tadi saya sudah spill. Seperti itu. Baik Pak Robi, terima kasih banyak. Tidak terasa 40 menit kita sudah berbincang Pak Robi. Iya, terima kasih Mbak Novi, terima kasih teman-teman di sini. Ya, sampai ketemu lagi ya Jumat. Jangan lupa ya, Jumat ya Pak ya. Jangan lupa teman-teman, hari Jumat kita akan ada market update live lagi. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat menjalankan aktivitasnya. Dadah.